Saya undang Ibu Gembala Dewi Kristanti berdoa buat firman Tuhan. Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan senantiasa kepadamu ya Bapa. Pujian penyembahan kami senantiasa kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarlah itu semua menjadi pujian yang harum dan berkenan kepadamu ya Bapa. Kini tiba saatnya kami mendengarkan, kami siap mendengarkan berita firman. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Biarlah firman itu dapat tumbuh di hati kami, dapat menjadi tertanam dalam kehidupan kami. Biarlah semua orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang setia dan Tuhan senantiasa yang selalu menopang segala aspek kehidupan kami dan membuat kami berhasil dan membuat kami dapat melalui kehidupan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar lagi akan membawakannya, urapi lidah mulut bibirnya, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Setiap mendengarkan firman-Mu dan urapi semua atmosfer yang ada di sekeliling kami, sehingga semuanya aman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua kuasa-kuasa jelek, kami tolak semua rancangan-rancangan orang yang tidak baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Dewi Kristanti atas doa dan pelayanan. Berkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan pakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Suaraku saat ini, bagi kalian yang mendengarkan kebenaran firman-Ku saat ini. Karena maaf internetnya putus-putus. Ya. Tuhan katakan berbahagia. Kenapa? Di tempat tadi rekamannya di stop aja. David kan udah rekam. Iya. Mana ya? Yang di More AI itu ada record stop. Ya. Tuhan katakan begini, berbahagialah dan bersukacitalah
bagi kalian semua yang dengar-dengaran akan suaraku dan melakukan sesuai dengan petunjukku, maka kalian akan mendapatkan kehidupan yang berkemenangan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara, kita sering dengar janji Tuhan tahun 2024 adalah tahun kemenangan dan kelimpahan bagi orang benar, bagi saudara dan saya. Ya, iblis juga mendengar janji Tuhan ini. Dan biasanya iblis tidak suka kalau janji Tuhan itu terjadi tergenapi dalam hidup saudara. Iblis nggak suka. Iblis nggak suka saudara berkemenangan. Iblis nggak suka saudara diberkati Tuhan luar biasa. Nggak suka. Ya, oleh sebab itu iblis akan berusaha menghalangi, merintangi dengan caranya yang terkadang kita tidak sadar dan kita tidak mengerti. Tetapi hari ini Tuhan itu adalah Tuhan kita yang luar biasa. Firman Tuhan berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui jalannya Tuhan Yesus, hanya melalui kebenarannya Tuhan Yesus, yaitu firman Allah, maka kita akan memperoleh kehidupan yang berkemenangan, disertai dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Luar biasa pasti terjadi tergenapi dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan, bukan kehidupan yang susah, bukan kehidupan yang penuh dengan kemiskinan, bukan, tetapi kehidupan yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Anda bisa baca Yohanes ayat dari 1 sampai selanjutnya itu. Anda baca kalau iblis itu selalu datang merusak. Iblis selalu membuat engkau porak-poranda. Dan iblis selalu, ya Anda baca di situ. Iblis selalu menghalangi, merintangi rencana Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saudara tahu waktu tahun 2023 Desember, kita semua satu tim berkemenangan, saya bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya kan? Saya bisa masuk ke Israel berdoa, meraih pengurapan Tuhan, meraih janji Tuhan, meraih berkat-berkat Tuhan tercurah berkelimpahan. Luar biasa. Dan pulang dari sana, saya bisa menyampaikan kabar kesukaan, saya bisa menyampaikan janji Tuhan, pesan-pesan Tuhan, bahkan di gereja, di persekutuan, juga di Zoom ini. Dan iblis tidak tinggal diam, tiba-tiba saya jatuh kepleset. Ya. Kenapa saya bisa jatuh kepleset? Nah, kita mau belajar. Ya, saudara, saya kapan hari nyampaikan, jagalah hatimu penuh dengan penuh kewaspadaan. Di mana Lukas 4 ayat 23. Saudara baca, saudara lihat di situ. Kita kembali. Jagalah hatimu dari penuh dengan kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan hati yang baik, yang keluar adalah yang baik. Hati yang benar, yang keluar selalu benar, kebenaran dan kebenaran. Hati yang jahat, yang keluar hati yang jahat, yang keluar pasti perkataan yang jahat, pikiran yang jahat, hati yang iri dengki, maka yang keluar pasti selalu iri dengki, ya. Selalu tidak suka melihat orang bahagia, selalu tidak suka melihat orang berhasil.
Kenapa? Karena selalu ada iri dan dengki. Tetapi hari ini saya belajar dari satu hal. Ketika hatimu baik dan benar, pikiranmu pasti baik dan benar. Saudara, saya mau saksikan buat saudara. Ya. Kenapa saya bisa mengalami sesuatu yang tidak terduga? Ya. Kenapa saya bisa mengalami tiba-tiba kepleset? Dan ketika saya mengalami itu, saya pikir ya itu adalah kesalahan yang mana memang terjadi. Saya jatuh kepleset, kan gitu. Tetapi ternyata tidak. Hari pertama saya jatuh, saya itu bawaannya mau tidur aja, matanya nggak bisa melek. Terus merem aja gitu, satu hari, saudara. Sampai mau diajak ke dokter pun saya nggak mau. Karena rasanya berat, ingin tidur aja, ngantuk aja. Tetapi ketika sudah ke dokter malam itu, saya dikasih obat anti sakit, ya tak, anti rasa sakit. Dan juga saya dikasih obat untuk otot yang sakit. Ketika saya minum obat itu, besoknya saya bisa bangun. Saya bisa bangun dan ketika saya bangun, saya coba berdoa. Ya, saya berdoa. Seperti ada semangat membuat saya berdoa. Dan ketika saya berdoa, Tuhan perlihatkan kenapa saya bisa jatuh. Karena ada seseorang perlihatkan wajah orang itu jelas. Siapa yang buat saya jatuh? Lalu Tuhan perlihatkan, jangan takut. Ada salib Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus disalib. Darahnya itu mengalir, mengucur, mengalir. Ada mahkota duri, darahnya mengalir. Dan ketika darahnya mengalir itu membasahi seluruh wajah saya. Seluruh tubuh saya. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Walaupun yang terjadi itu sakitnya setengah mati, miring kiri aja sakit, miring kanan aja sakit. Ya. Dan sesudah 4 hari sakit, saya tidak tahan sakit, dibawa ke dokter, disuntik lagi sama dokter. Udah pulang, di rumah masih sakit lagi. Sakitnya semakin sakit. Sampai ada seorang ibu gembala, ya baik hati, dari sebuah gereja di Jombang. Beliau datang bersama tim, bawa tukang urut dari Kertosono untuk mijatin saya supaya sembuh. Dan saya lihat ibu gembala ini hebat, saya kenal, baru 1 kali khotbah di tempat beliau. Tapi beliau begitu perhatian, dan saya dipijitin begitu. Udah, belum ada tanda-tanda kesembuhan, tapi semakin sakit. Ya. Dan akhirnya saya dibawa anak saya. Harus pergi ke tempat rumah anak saya, tinggal di tempat anak saya. Di sini lebih nyaman karena ada yang melayani, ya. Tempat tidurnya juga lebih bagus. Dan saya ada di sini. Saudara, ketika saya di sini, saya mulai koreksi diri. Saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya kalau ada sesuatu yang terjadi. Ampuni saya, Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memperlihatkan orang ini, saya belajar tidak mau sakit hati. Saya juga berkata, Tuhan, ampuni dia. Ampuni dia, Tuhan. Kenapa saya harus minta ampun sama Tuhan? Mengampuni dan mengasihi. Supaya ada pemberesan. Tidak ada ganjalan di dalam hatiku. Ketika tidak ada ganjalan di hatimu, maka firman Tuhan berkata apa? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka akan ada jawaban yang terbaik. Maka ada keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan saya belajar mengampuni dan mengasihi. Walaupun dalam benak saya itu cuma gini, kenapa ya Tuhan? Aku jatuh kalau kepleset itu harusnya lurus. Orang namanya kepleset itu jatuhnya lurus, ya kan? Tetapi kenapa ya Tuhan jatuh saya tidak lurus, kok miring? Seperti dibelokin gitu loh. Saya tidak habis pikir, saya pikir kenapa kalau mau kepleset dari tadi udah kepleset. Kenapa saya keplesetnya kemiring ke kiri? Sampai ada pesan-pesan Tuhan dari anak-anak Tuhan, baik dari Surabaya, dari Jakarta, mana-mana.
Mereka ditunjukkan sama Tuhan, diperlihatkan sama Tuhan bahwa Bu Lingling ini jatuh karena ada orang yang tidak suka, ada orang yang iri hati, yang mencelakakan. Ya, saudara tahu mencelakakan dengan apa? Dengan opo-opo. Ya, tetapi saya tahu dan saya belajar berdoa, mengampuni dan mengasihi. Saya melepaskan semuanya, saya nggak mau mikir semuanya. Tetapi cuman berhari-hari dalam benak saya, kenapa ya? Saya kok bisa jatuhnya miring kiri ya? Berarti Tuhan itu cinta saya. Kok saya sampai miring kiri? Coba kalau saya langsung terjun lurus, mungkin kebentur kepala, ini malah anfal. Malah mungkin saya bisa langsung berangkat. Tetapi Tuhan itu baik, dimiringin ke kiri. Saya pikir gitu. Sampai ada seorang anak Tuhan di sini yang telepon saya. Ya, anak Tuhan ini dipakai Tuhan juga penglihatan nubuatan. Dia berkata, Cik Lingling, saya mau tanya, Cik Lingling itu jatuhnya miring ke kiri atau kemana? Saya tanya, kenapa kamu tanya miring ke kiri? Dia bilang, saya berhari-hari bersama teman-teman tim berdoa. Waktu saya dengar Cik Lingling jatuh, kami sehati berdoa, tanya sama Tuhan, apa kesalahan yang Cik Lingling buat? Apa dosa Cik Lingling yang Cik Lingling buat? Kenapa sampai jatuh? Dan akhirnya beberapa hari Tuhan tidak jawab, akhirnya Tuhan jawab. Tuhan jawab, ada seorang yang tinggi besar pakai baju hitam. Di belakang Cik Lingling didorong. Dan karena tangan itu besar Cik Lingling didorong, makanya Cik Lingling jatuh. Jatuhnya itu ke kiri. Saya bilang betul. Saya jatuhnya ke kiri. Selama ini yang menjadi pertanyaan di pikiran saya, kenapa saya jatuh bisa ke kiri? Harusnya kalau kepreset ke depan, kan serot gitu ke depan. Tapi bisa belok ke kiri. Inilah jawaban Tuhan selama ini. Ternyata Tuhan pakai anak Tuhan ini memberikan petunjuk dan berarti betul apa yang Tuhan katakan. Dan ketika saya mendapat itu, saya berdoa. Satu, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tetap mengampuni dan mengasihi. Supaya apa? Ada pemberesan di dalam hati saya. Dan Tuhan memberikan jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Kalau saya bisa menjaga hati saya, selalu bisa melepaskan pengampunan dan kasih, maka saya berkemenangan. Dan ketika saya tahu kalau saya jatuh karena perbuatan orang, tidak 1-2 orang yang bilang, tetapi mungkin ada 10 orang yang memberikan petunjuk itu. Dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, ya, yang dipakai Tuhan, baik anak Tuhan, baik hamba Tuhan, semuanya baik yang belum pernah masuk ke dalam Zoom ini. Beliau berkata, begini, iya saya tahu, puji Tuhan. Ya, dan ketika saya mendengar semua itu, saya tahu iblis hanya ingin menghalangi supaya saya tidak bisa menyampaikan kabar kesukaan surga. Iblis menghalangi supaya saya tidak bisa menyampaikan kunci supaya Anda diberkati Tuhan. Karena kalau saya terbaring terus sakit, saya memanjakan diri saya terbaring terus sakit dan sakit. Saya tidak pernah menyampaikan firman Tuhan, tidak menyampaikan kuncinya, kita semua nggak akan diberkati Tuhan. Padahal kunci itu sudah Tuhan suruh, Tuhan berikan untuk disampaikan kepada saudara dan saya. Karena itu adalah kunci, di mana kunci kemenangan, kunci kelimpahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Setelah itu akan terjadi kekeringan, kegersangan, ketandusan melanda dunia. Tetapi kita yang sudah memegang kunci Tuhan, dan kita bisa melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka kita tidak akan mengalami itu, tetapi kita akan hidup di bawah Tuhan di padang yang berumput hijau. Dan hidupmu dipelihara, apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan buat berhasil. Nah, ketika saya diberi pengertian itu, saya mulai bangkit. Saya harus kembali buka Zoom ini. Pernah libur 2 minggu kan? Saya berkata, Tuhan harus bagaimana? Jalan lagi. Saya menyampaikan di Zoom ini sambil baring, sambil tidur. Enggak apa-apa. Yang penting bisa menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan cinta semua saudara yang ada di Zoom ini. Jangan saudara cuma keluar masuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan baik melalui penglihatan dan nubuatan.
Anda digenapi janji Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidupmu, pasti. Tetapi janji Tuhan yang lebih besar, yang berkemenangan dan berkelimpahan, itu tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak siap. Kalau kita tidak melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Kunci sudah diberikan kepada kita. Kalau kita berdiam diri, ya pintunya nggak pernah buka. Gemboknya tidak pernah buka, walaupun kunci ada di tangan kita. Nah, Tuhan mau kita membuka itu semua. Dan ketika kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan, kita buka dan buka semua. Maka yang terjadi ada pelebaran, ada perluasan, ada jalan terbuka naik ke atas bagimu, pintu-pintu semua yang tertutup terbuka, gembok-gembok yang terkunci itu semua akan terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, saya terus berpikir dikasih pengertian sama Tuhan. Harus dilawan, harus maju, harus bangkit. Saya bangkit, saya maju, saya lawan, saya duduk. Saya bahkan belajar waktu hari Rabu dan Kamis ya. Untuk duduk. Enggak pakai korset. Bisa sih, bisa duduk. Hari Rabu duduk 6 jam. 5 jam atau 6 jam. Hari Kamis saya juga bisa duduk 3 jam lebih. Hampir 4 jam. Tapi udah rasa agak sakit. Dan ketika saya baringkan lagi di tempat tidur, aduh sakitnya belakangnya sakit gitu. Dan yang ajaib ketika hatimu benar. Ketika hatimu itu selalu mengampuni dan mengasihi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara tahu, seorang anak Tuhan di Zoom ini, yang baru kenal sama saya tidak lama, lihatnya cuma di Zoom. Ya. Tetapi Tuhan pakai beliau, datang ke Surabaya. Beliau mendengar saya sakit, dia datang ke Surabaya. Dia suntik itu di belakang punggung saya, dia suntik stem cell. Disuntik stem cell 3 kali, 4 kali, saudara. Bayangin stem cell itu harganya mahal. Tetapi saya mendapat suntikan itu gratis. Tanpa biaya 1 rupiah pun. Tuhan itu ajaib. Ketika kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita bisa mengampuni dan mengasihi, dan kita bisa melakukan sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan Tuhan tidak akan membuat saya tidak berdaya, saya akan mati. Tidak. Selama Tuhan masih mau pakai saya, menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan anak Tuhan ini, dia suntik saya stem cell 4 kali, saudara, 4 seri. Udah disuntik 4 itu, enak sekali. Ada perubahan. Dan ditusuk jarum lagi. Dan ketika ditusuk jarum 2 kali, saya sudah merasakan lebih enak. Kemarin saya bisa duduk tanpa korset. Iya. Cuman kadang lupa. Karena dipikir udah sehat gitu loh. Lupa mau ngambil apa bungkuk gitu ya. Lupa dipikir udah sehat gitu. Ternyata itu membuat sakit lagi. Ya. Dan ya saya tetap bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan tolong saya sudah bisa bergerak. Cuman saya pikir gini, kenapa ya? Kalau saya mau taruh badan saya di tempat tidur, pinggangnya sakit. Loh, Tuhan itu baik juga. Waktu saya pikir kenapa? Udah semuanya sudah enak. Tapi waktu mau taruh di ranjang kok sakit. Ya, ganjalannya cuma sakit. Saya berkata sama anak Tuhan ini. Dia tanya, bagaimana? Udah sembuh, udah enak kan? Enak, udah enak. Tapi kalau dibaringkan di tempat tidur, pinggangnya sakit. Wah, dia jawab. Kalau gitu perlu ditusuk jarum lagi. Saya bilang, sudah. Jangan ditusuk jarum lagi. Sakit kenapa, saudara? Jarumnya besar, panjang. 10 cm. 10 cm itu besar dimasukin semua, saudara. Ya, tapi sembuh. Nah, Tuhan itu baik. Dan ketika saya pernah bersaksi, Tuhan, ketika saya dikasih tahu seorang ibu gembala yang anaknya dokter juga, saya harus beli Voltaren, tetapi di Indonesia nggak ada katanya, yang ada di luar negeri. Saya dapat. Tiba-tiba ada yang bawain. Persis seperti fotonya ibu gembala. Kemarin ada lagi yang WA saya, ini ya Ibu Lingling, ini ya.
Iya, saya bilang. Dia kirim lagi saya. Bahkan dia tanya lagi, butuh korset ya? Dia kirim korsetnya modelnya begini ya? Yang ada kayu-kayunya. Saya bilang betul, korsetnya itu betul. Tapi saya sudah dapat juga dikirim sama yang ada di Zoom. Tuhan sediakan semuanya, saudara. Saya bilang korsetnya saya sudah ada. Cuman dia fotonya lengkap. Dia kasih tahu ini korset pakainya itu begini-begini. Saya lihat, oh selama ini kenapa saya selalu sakit? Saya selalu sakit nih, pinggangnya sakit. Ternyata saya lihat dia kasih gambar ke saya. Oh, tiba nih tuh saya pakai korsetnya itu kebalik. Makanya kok sakit. Ya, Tuhan kasih petunjuk supaya apa? Supaya benar, saudara. Dan hari ini saya coba nih, saya duduk di sini, saya pakai korsetnya. Karena pakainya sesuai dengan petunjuk dia, nggak kebalik, nggak sakit sekarang. Ya, makanya kita kadang nggak ngerti, dikasih tapi nggak diajari, jadi kualik. Pertama lebih aneh lagi, wah dikasih, saya nggak tahu cara pakainya. Saya pikir habis mandi, saya pakai, saya tidur. Saya tidur, bangun tidur itu sakitnya nggak hilang 2 hari. Kenapa sakit? Kenapa? Wong tidur di press korset, kayunya itu kan neken di badanku, ya kan? Waduh, jarem sakitnya nggak hilang 2 hari. Ternyata ketika telepon saya bilang, sudah saya pakai, kenapa sakit? Loh kok bisa dong? Iya, saya pakai tidur. Loh, dia tertawa. Itu pakainya bukan tidur, itu waktunya berdiri sama duduk. Wah, inilah. Kalau nggak pernah, ya kan? Dikasih tunjuk, duduk apa berdiri. Nah, udah. Tak pakai dewek. Karena kan lihat, oh ini mungkin gini, ini gini. Ya toh? Udah aku pakai. Kok sakit pinggang kiri kanan. Karena sambatan sakit pinggang kiri kanan. Ditusuk jarum. Ya kan? Ditusuk jarum, ya lega, rada enak lega. Tetapi kemarin ketika saya dapat gambaran lagi, oh tiba-tiba loh makin kok gini ya. Berarti salah. Hari ini ku coba aku pakai, tetapi dengan gambar ini. Ternyata ini yang benar, enggak sakit, saudara. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, dan Tuhan kasih petunjuknya enggak salah. Oh, jadi selama ini saya sudah dapat bahannya, dapat barangnya, tapi karena kita enggak tahu caranya, sakit. Kalau udah tahu caranya, jadi enggak sakit. Hari ini juga Tuhan itu ngomong sama kita, tahun 2024 adalah tahun kemenanganmu dan tahun kelimpahanmu. Dan Tuhan sudah memberikan tunjuk caranya. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, bahkan Tuhan sudah memberikan kuncinya. Tinggal kita memakai kunci itu supaya terbuka. Benar-benar bisa kebuka, tapi kita cuma mendengar sambil lalu. Walah, wong cilingding sing ngomong. Iya toh? Jadi didengar no aja, didengar no, lo saya ini lo ngomong dari Januari sampai Februari. Saya cuma mikir, ya mungkin orang-orang yang mendengar, yang bisa mengambil kesempatan itu adalah orang-orang yang mendapat kasih dan kemurahan Tuhan. Yang enggak, ya sudah, memang bukan waktunya Tuhan. Ya. Tadi ini ada yang datang kepada saya satu keluarga dari Surabaya Timur datang. Ya, kita berdoa. Tiba-tiba saudaranya juga datang yang dari Krian datang. Nah, waktu datang, ya biasa kita doain biasa. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong, saya cerita sama dia. Karena dia bilang dia masuk Zoom, kadang-kadang masuk Zoom. Dia enggak setiap kali masuk Zoom. Dia bilang, saya kasihan dia Cik Lingling. Cik Lingling itu kan sakit. Wong doano sambil tidur. Masa aku benino njaluk doa. Iya toh? Sebetulnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ngomong, bukan saya. Iya kan? Nah, dia bilang, saya kasihan. Jadi saya kadang-kadang masuk. Dan Tuhan itu baik. Tuhan tahu hatinya. Saya sampaikan kepada dia. Dan saya bilang, ini yang Tuhan mau. Coba dengar aja dari YouTube yang belum dengar. Dari tanggal 3 Januari itu terus berlanjut terus. Anda dengar. Kunci yang Tuhan berikan. Supaya kita benar-benar berkemenangan dan berkelimpahan. Jangan kita dengar semua, tapi kita nggak pernah melakukan. Akhirnya janji Tuhan tinggal janji. Ada yang naik,
Ada yang benar-benar berkemenangan, berkelimpahan, tetapi ada juga yang berkemenangan tapi biasa-biasa. Ada yang berkemenangan tetapi masih mencangkul. Berkemenangan itu kan banyak. Berkemenangan dalam rohanimu, jasmanimu, imanmu. Tetapi kalau iman disertai dengan perbuatan, maka ada hasil yang luar biasa. Dan saudara tahu ketika saya belajar mengampuni dan mengasihi, saya tahu, tetapi saya mengampuni dan mengasihi, saya tidak mau pikir. Karena apa? Ketika kita mengampuni dan mengasihi, sama dengan menaruh bara api di atas kepala orang yang mau mencelakakan kita. Dan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Dan ketika saya bisa mulai dengan hati, menjaga hati, bersyukur dan bersyukur. Saya selalu suka cerita, Tuhan baik ya. Coba kok bisa dikasih, disuntik, ditusuk jarum, itu apa? Salepnya juga dikirim, korsetnya juga dikirim, semua itu tersedia. Dan Tuhan itu ajaib. Semakin hari saya merasa seperti orang tidak sakit. Saya biasa. Jadi kadang itu lupa, lah ini sakit itu lupa. Ya, kadang pingin udah lari, udah kadang itu lihat itu ya ada nyamuk di bawah, pingin dipukul gitu. Tapi saya ingat, oh iya, enggak boleh bongkok kan, enggak boleh bongkok. Kan masih belum bisa. Kadang-kadang saya lihat ini ada yang enggak betul, saya ingin sekali membetulkan, saya ingat lagi, oh enggak bisa. Ya, karena biasanya dikerjakan jadi akhirnya saya memang harus jaga. Tuhan itu sudah menyembuhkan dengan caranya yang ajaib melalui sarana-sarana yang Tuhan berikan dalam hidup saya, melalui anak-anak di Zoom ini. Dan saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan luar biasa, punya kasih. Dan Anda bisa dengan apa ya? Dengan ringan tangan melakukan segala sesuatunya. Saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah Bapak, Ibu, Saudara lakukan buat saya. Bahkan juga Anda yang sudah dengar-dengaran pesan Tuhan. Saya bersyukur. Ya. Bahkan Tuhan yang memberikan petunjuk kepada saya harus melakukan ini, itu, saya lakukan. Saya juga nggak mau tahan. Kenapa? Karena itulah kunci. Kunci kita berkemenangan. Kunci terobosan demi terobosan terjadi. Kunci pintu dibukakan. Kunci jalan naik ke atas diberikan kepada Anda. Dan saudara tahu, hari ini bukan secara kebetulan. Tetapi Tuhan mau semua yang ada di tempat ini, semuanya mengalami kesembuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Mengalami pemulihan dan pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa hidup kita dari dulu tidak pernah berubah? Ada pertolongan tepat pada waktunya, setelah itu ada masalah lagi. Ada pertolongan, setelah itu ada masalah lagi. Kenapa? Saudara, hari ini jagalah hatimu. Berikan hatimu yang benar, yang penuh kasih. Mengampuni dan mengasihi, jangan ada ganjalan. Walaupun kita tahu orang yang kita tolong, orang yang kita kasih, orang yang kita sudah berikan yang terbaik, tetapi dia mencelakakan kita, dia mau menghancurkan kita, bahkan dia mau menghancurkan pekerjaan Tuhan di Zoom. Tetap mengampuni dan mengasihi. Karena ketika kita bisa mengampuni dan mengasihi, maka kita berkemenangan. Dan saya percaya ketika saya maju terus pantang mundur, kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya pembelaan Tuhan nyata. Masalahmu ditolong Tuhan, masalahmu diselesaikan Tuhan. Ada jalan keluar yang terbaik. Sakit rumah tanggamu, sakit bisnismu, sakit keuanganmu, sakit keluargamu. Ketika engkau datang sama Tuhan, engkau bisa melepaskan pengampunan dan kasih. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sakitnya disembuhkan Tuhan. Rumah tanggamu dipulihkan Tuhan. Suamimu, istrimu dipulihkan Tuhan, datang kembali ke rumahmu. Keluargamu dipulihkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib.
bisnismu, keuanganmu, semuanya akan dipulihkan Tuhan. Akan dibukakan dan dibukakan Tuhan semuanya. Yang kita tak tahu, mungkin dikorupsi, kita nggak tahu, kita dibohongi selama ini. Tetapi ketika engkau melekat dan melekat kepada Tuhan, ketika engkau ada perdamaian dengan Tuhan, mengampuni dan mengasihi, terlebih hormatilah orang tuamu. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi Tuhan juga mau kita menghargai dan menghormati orang tua kita. Kalau kita tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua kita, maka semuanya sia-sia. Karena doa orang tua yang benar itu besar kuasanya. Sejelek apapun itu adalah orang tuamu. Karena tanpa dia, tanpa doanya, kita tidak mungkin bisa berhasil. Tanpa doanya kita nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Ya, saya kagum pada waktu saya minggu lalu, di mana orang yang selalu ikut Zoom kita, ya, Lais William itu yang dalam keadaan tidur, tidak berdaya di tempat tidur, yang minta doa setahun udah di sini minta doa terus. Ya, walaupun di doa dia iya, gitu. Dia tidak berdaya, dia sakit, tapi otaknya masih bisa jalan. Dan saya melihat cucunya dari Jerman turun, nangis terus, dan cucunya yang memberi kesaksian. Ya, cucunya memberi kesaksian kepada semua orang. Dia kagum kepada neneknya, karena dari kecil dia ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. Dia dijaga oleh neneknya, dibesarkan oleh neneknya. Dan dia tahu neneknya adalah orang yang setia, orang yang selalu berdoa. Dan nenek ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, umurnya kan 90, dia meninggalnya 91. Waktu dia umur 80 lebih masih sehat. Nenek ini berkata kepada ibu gembala di gereja itu. Ya, ibu gembala di gereja sampai salut. Dia berkata, nenek ini datang kepada saya, dia berkata, pendeta, apa yang bisa saya bantu buat gereja pendeta? Saya tidak bisa bantu apa-apa. Saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa ngomong depan umum, saya tidak bisa bekerja yang keras karena udah tua kan. Ibu pendeta berkata, kamu bisa apa? Dia bilang, saya cuma bisa bantu ya, hitung kolektor aja, boleh nggak? Boleh. Dan dia jadi penghitung kolektor sampai akhir hayatnya. Dia cuma bisa bantu hitung kolektor. Saudara, sampai tua dia melayani Tuhan. Sampai akhir hayat dia menderita sakit beberapa tahun. Tetapi dia tidak pernah menghujat Tuhan. Dia tidak pernah kecewa dan marah sama Tuhan. Enggak. Di sakitnya dia selalu dengar lagu pujian. Dan cucu ini berkata, saya salut sama nenek saya. Sampai akhir hidupnya. Di rumah sakit mereka video call. Sampai akhir hidupnya dia tetap berpegang teguh pada Tuhan. Sampai cucunya berkata, Nek, kalau ada malaikat jemput ikut aja. Udah waktunya pulang. Kita semua enggak apa-apa di dunia ini. Saudara, akhirnya neneknya berangkat. Mereka melepas semua dengan kelegaan. Saudara, hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kenapa naik turun? Kenapa tidak ada masalah tidak terselesaikan? Kenapa doa kita lama nggak ada jawaban? Kenapa ada seorang ibu datang, dia berkata, dia bersaksi, suami saya selingkuh. Wah, hatiku panas. Ya, saya suruh pilih mau saya atau mau selingkuhannya. Suaminya tambah lari tidak pulang. Dan ketika suaminya lari tidak pulang, dia datangin, dia ambil itu, panggil itu selingkuhannya, dihadapkan sama dia, sama suaminya. Mau pilih yang mana? Tetapi ketika dia berkata mau pilih yang mana? Kalau kamu pilih dia, lepaskan aku. Ceraikan aku. Tiba-tiba suara Roh Kudus berkata, mengampuni dan mengasihi. Cuman kata-kata mengampuni dan mengasihi, akhirnya dia diam. Dia diam, dia lepas itu suaminya. Dan dia lepas itu selingkuhannya. Dia berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Dan dia belajar, dia berkata, saya belajar mengampuni dan mengasihi.
Saya belajar untuk suami saya bisa kembali. Dan ketika dia belajar, Tuhan suruh saya panggil dia. Waktu saya doain dia, saya berkata, Tuhan katakan, engkau bisa memaafkan suamimu. Dan engkau percaya dengan imanmu, bahwa suamimu suatu saat akan kembali di sisimu, bukan? Betul, saya imani. Tetapi Tuhan ingatkan, engkau datang, engkau berdoa sama Tuhan, mengampuni dan mengasihi dari dasar hati. Ketika engkau bisa melepaskan pengampunan dan kasih, suamimu akan pulang dengan caraku yang ajaib. Saudara, itu buat keluarga. Hari ini saya tidak tahu sakit penyakitmu apa. Mungkin sakit semuanya, sakit rohani, iman, jasmani, semuanya. Dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa Tuhan selalu berkata, dalam seluruh aspek kehidupanmu, dari atas kepala sampai kaki. Ketika kau menyertakan Tuhan, dari atas kepala sampai kaki, Tuhan sembuhkan semuanya. Dari pikiranmu, hidupmu, semuanya Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini Tuhan sudah menyatakan di hadapan saudara, ketika saya datang sujud di hadapan Tuhan, kita minta ampun dan mengampuni. Walaupun kita tahu ada orang-orang tertentu yang akan menghancurkan, yang akan menyakitkan, mungkin mengambil nyawamu. Tetapi Tuhan katakan tetap mengampuni dan mengasihi. Ketika saya belajar mengampuni dan mengasihi, Tuhan perlihatkan ada tombak yang dilemparkan ke saya. Tombak itu kembali dan kembali kepada orang yang lempar. Panah-panah hitam kembali dan kembali kepada orang yang melempar. Mari saudara, hari ini Tuhan sudah memberikan kuncinya kepada kita. Kuncinya kita minta ampun, mengampuni dan mengasihi. Dengarkan suara Tuhan, lakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Supaya tahun ini benar-benar adalah tahun kemenanganmu. Dan tahun ini benar-benar pintu terbuka bagimu, yang tertutup terbuka bagimu, gembok-gembok yang terkunci rapat terbuka bagimu, jalan keluar terbuka bagimu, jalan untuk naik ke atas terbuka bagimu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan terobosan demi terobosan kembali terjadi dalam hidupmu. Tuhan perlihatkan tadi ada satu terowongan yang besar. Terowongan kayak kalau di jalan dulu, kayak di jalan yang buat gorong-gorong di jalan itu buntu. Buntu, banyak tanahnya itu buntu, nggak bisa didorong pakai kayu, artinya pakai kekuatan manusia, nggak bisa. Didorong lagi pakai besi, nggak bisa. Apalagi pakai kekerasan, nggak bisa. Tetapi Tuhan katakan duduk diam dalam hadiratku, memuji dan menyembah. Ketika engkau memuji dan menyembah, maka tangan Tuhan sendiri yang menjamah dan tanah itu keluar. Sehingga terowongan itu mulai kosong dan ada terobosan. Ada air mengalir dan mengalir. Ketika engkau bersyukur dan bersyukur, semakin mengalir dan mengalir, semakin deras aliran air itu. Terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu. Pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang lebar berkata-kata buat saudara, karena saudara akan ngantuk, tetapi ambil intinya. Praktekkan, supaya apa yang kau lakukan, kau kerjakan jos. Ada hasil. Tidak pakai akal kepikiran kita. Kalau akal kepikiran kita mau ke kiri, padahal Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu loh. Kamu kalau ke kiri itu kosong, tidak dapat apa-apa. Pergi ke kanan, kamu nanti dapat. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika dia melemparkan jala, dengan kekuatan sendiri semalam-malaman kosong. Tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan bilang lemparkan jalamu ke dalam. Murid Yesus berkata apa? Guru, sudah semalam-malaman aku. Tidak dapat apa-apa loh. Tapi karena engkau yang memerintahkan, aku akan melakukan perintahmu. Dan begitu dia menebar jala, ikan dapat banyak. Sampai muatannya tidak cukup. Sampai 2 kapal terisi penuh-penuh. Saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan, kita dengarkan suara Tuhan, dan kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Tahun ini adalah tahun kemenanganmu.
tahun keberhasilanmu, kesuksesanmu, kebahagiaanmu, dan kelimpahan Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Kenapa saya selalu berkata ada keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan? Itu bukan dari saya, tetapi Roh Kudus yang mengajarkan. Kalau Anda berhasil tapi tidak sukses, percuma kan? Anda berhasil tapi disertai sukses. Anda sukses kalau rumah tanggamu berantakan, Anda sakit, percuma kan? Anda tidak bisa menikmati. Tetapi kalau Anda berhasil, sukses, Anda berbahagia rumah tangga keluargamu. Anak menantu cucumu pun hidup berbahagia tentram. Dan Anda diberkati berkelimpahan. Maka berkat Tuhan tidak akan kocar-kacir. Karena ada manajemen yang kuat, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang luar biasa, bisa memanage semuanya dan bisa dipercaya Tuhan. Tetapi coba berkelimpahan, tetapi rumah tangga tidak berbahagia. Itu berkat kececer, habis di jalan. Ya, tetapi kalau bahagia, berkat Tuhan tidak pernah tercecer. Tetapi berkat Tuhan bisa kita salurkan dan salurkan. Karena di mana rumah tangga ada kesatian, di situ ada keajaiban mujizat terjadi. Mari Bapak, Ibu, Saudara, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau saya hari ini boleh berkemenangan, boleh ada di depan saudara, masih bisa duduk, masih bisa menyampaikan firman Tuhan, masih bisa dipakai Tuhan, menyampaikan penglihatan nubuatan buat saudara, bersyukurlah. Mulai banyak anak-anak Tuhan yang mulai dipakai Tuhan. Ada seorang anak Tuhan di sini, ya. Dia berkata sama saya, telepon semalam, telepon. Dia bilang, Bu, saya ini tidak bisa tulis, Bu. Saya bisa baca sepatah-sepatah karena saya tidak sekolah, tidak lulus, saya cuma sekolah kelas 4 SD. Tapi saya sering dengar suara nyanyian. Tuhan kasih nyanyian di hati. Saya bilang itu Roh Kudus. Ikuti nyanyian itu. Saya dengar firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih firman Tuhan. Saya bilang kalau dengar firman Tuhan, catat. Dia pertama tertawa, lalu dia berkata, saya nggak bisa tulis. Kalau engkau nggak bisa tulis, ingat-ingat itu firman yang Tuhan kasih sama kamu. Nanti lihat di Alkitab dibaca diulang. Kamu berdoa. Gimana Tuhan bisa pakai saya, Bu? Saya enggak bisa apa-apa. Saya bilang, justru Tuhan itu pilih orang-orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi punya hati mulia. Punya hati hamba. Yang selalu dengar-dengarkan suara Tuhan. Yang selalu menurut dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, dia mungkin enggak dengar apa yang saya sampaikan waktu yang terakhir. Ada kantong persembahan, pintu ditutup, dia enggak dengar. Mungkin karena dia beberapa waktu dia nggak masuk karena dia diajak bosnya pergi. Ya. Tetapi anak Tuhan ini luar biasa. Dia berkata, Ibu, saya minta nomor rekening. Jangan lihat persembahan saya, ya Ibu. Jangan lihat jumlahnya yang kecil, Ibu. Tapi saya ingin memberikan buat pekerjaan Tuhan. Bayangin. Ini kalau saya mau bilang, orang yang telepon saya ini dibandingkan Anda derajatnya. Anda itu di atas mereka banyak. Dia adalah orang yang tidak berdaya. Dia bekerja gajinya berapa. Saya tidak akan buka identitas dia. Tetapi saya melihat ini hati yang dicari Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat derajatmu. Tuhan tidak melihat kedudukanmu. Tuhan tidak pernah melihat kekayaanmu. Gelarmu, kepandaianmu, tidak ngerti apa-apa. Sekolah SD aja nggak lulus. Tetapi bisa dengar suara Tuhan. Bisa dengar firman Tuhan. Bisa ada nyanyian selalu Tuhan kasih di dalam hatinya. Dan dia tidak malu bertanya. Dan saya melihat inilah hati yang kaya yang Tuhan pakai. Orang kaya belum tentu punya hati seperti ini. Tetapi dia benar-benar luar biasa. Dan Tuhan kenapa tunjukkan pada saya? Di sana Tuhan mengajarkan kepada saya. Bukan orang yang punya mobil Mercy. Bukan orang yang punya rumah tingkat yang bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mereka memberikan dari kelebihannya.
Tetapi ini orang memberikan dari kekurangannya. Dia aja sakit tidak bisa ke dokter. Karena dia tahu saya kalau ke dokter, katanya bos saya itu bisa puluhan juta. Gaji saya berapa? Nggak bisa kuat untuk bayari kesembuhan dokter saya. Nggak bisa. Dia cuma tiap hari cuma berdoa. Dia berdoa dan berdoa, memuji, menyembah. Dan dia berkata sekarang sakitnya mulai berkurang. Saya bilang percaya Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, yang Tuhan pilih bukan Anda, bukan kita orang yang pintar, yang lulus kuliah S1, 2, 3, bukan. Buat apa kita punya gelar S1, 2, 3 kalau kita punya hati culas? Kalau kita punya hati iri dan dengki, enggak percuma. Enggak masuk surga. Tetapi hari ini kembali jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni, mengasihi, maka disitulah terpancar kehidupan. Hati yang penuh dengan kasih akan mendapat keajaiban mujizat terjadi. Ingat, kasih Yesus yang luar biasa, yang rela mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Dan dia tidak mati, binasa, masuk ke neraka, tidak. Tetapi dia bisa mengalahkan alam neraka maut. Dan dia bisa bangkit kembali berkemenangan. Dan kembali ada kebangkitan, ada kehidupan yang berkemenangan. Dan hari ini Yesus mau Anda dan saya boleh ada kebangkitan dan kemenangan. Dan benar-benar berkemenangan dan berkelimpahan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, berikan hatimu yang terbaik. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Mengampuni dan mengasihi. Mulai hari ini, nggak usah cerita. Ngomong sendiri sama Tuhan, tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu. Ngomong aja di dalam kamarmu sendiri. Ada pemberesan sama Tuhan. Nanti lihat jalanmu akan lancar. Semuanya akan Tuhan buat luar biasa dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara. Kalau saya bisa ditolong Tuhan, Anda juga bisa ditolong Tuhan. Ya, banyak orang berkata, orang kalau sudah jatuh seperti saya, tidak mungkin sembuh. Kalau masih bisa duduk, bisa berjalan, itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah keajaiban Tuhan, betul. Kalau tidak mujizat Tuhan, tidak ada. Saya disuntik stes gratis, tidak ada. Tetapi itulah mujizat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan masih memberikan saya kasih kemurahan Dia, untuk saya tetap bisa mengiring dan melayani dengan segenap hati. Berbahagia, bersukacitalah saudara semua yang masih bertahan sampai hari ini. Jangan takut mati. Jangan takut ada apa-apa, jangan takut. Percayalah. Ketika engkau benar, pembelaan Tuhan itu nyata. Dan nanti kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, mari jaga hati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Mic-nya belum dibuka. Kita membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu indah dan baiknya atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami, pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Tuhan, Engkau tidak melihat rupa, dan Engkau juga tidak melihat harta, tetapi Tuhan melihat hati dan setiap pikiran kami. Oh Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami ya Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan pikiran-pikiran yang positif, kami menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya yang sakit pun disembuhkan, mengalami pemulihan Tuhan yang ajaib. Kuasa-Mu sama, Tuhan, menolong hamba-Mu Cik Ling Ling, juga menolong yang lainnya. Kami percaya
Oh Tuhan, supaya setiap pribadi lepas pribadi yakin tidak ada sedikit pun keraguan bahwa mujizat dan keajaiban boleh terjadi saat kami percaya dan membuka hati untuk Tuhan, maka di situ terjadi keajaiban. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sampai hari ini hamba-Mu pun juga mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oh Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu bukan terbatas kepada satu orang, tetapi kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, yang hidup takut kepada Tuhan, hidupnya dipelihara, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Bukan saja sandang pangan papan ataupun kesehatan, tetapi kepentingan kehidupan rohani kami pun terpelihara dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan, tolong mampukan kami untuk menjaga hati kami, untuk tidak berbuat dosa dan kesalahan, tidak membuka celah, tidak menilai orang lain yang negatif, tetapi pikiran-pikiran yang suci di hadapan Engkau. Terima kasih buat nasihat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Baik doa, nubuatan, pesan-pesan Tuhan yang sudah kami terima ataupun yang belum menerimanya malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang datang dengan iman menaruh pengharapan kepada Tuhan akan mendapatkan janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu semakin sehat dan kuat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Pakai dan tambahkan hikmat, akal budi dan pengurapan dari tempat maha tinggi sorga mulia. Tuhan, terima kasih dengan kekuatan kesehatan. Oh Tuhan, hikmat, akal budi, kerendahan hati, kesabaran, kekuatan dan kemampuan terus hamba-Mu maju di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan berkati keluarganya yang tetap setia mendukung, mensupport pelayanan ini Tuhan. Walaupun mereka tidak tampil di dalam Zoom ini, tapi kami percaya, oh Tuhan, mereka anak-anak dan cucu semua mantu mendukung, mensupport pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Berkati Tuhan keluarganya, berkati Tuhan Cik Lingling besok sore, besok hari Selasa sudah mulai ada ibadah onsep Tuhan. Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan supaya hamba-Mu diberikan kekuatan ekstra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Kau berkati pribadi-pribadi yang juga sudah mendoakan, yang sudah mensupport baik soal apapun yang dibutuhkan oleh hamba-Mu. Maka Tuhan juga akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau tolong senantiasa hadirat-Mu melingkupi hamba-Mu. Walaupun ada kuasa setan, iblis, roh jahat yang hendak menggagalkan rencana-Mu. Tidak ada satupun yang bisa berhasil. Karena hamba-Mu dilingkupi hadirat Tuhan. Dengan kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan memampukan hamba-Mu untuk menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom. Kami bawa dalam doa untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Beliau ini yang sudah usia lanjut. Selalu mendapatkan Tuhan hikmat dan pengurapan untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanannya. Juga kami berdoa untuk Bapak Stephen Moses yang tidak kami melihat, tidak mendengar suaranya. Sore hari ini mungkin ada pelayanan. Tuhan berkati, berkati. Juga kami berdoa untuk Tuhan Bapak Abeldun. Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Deborah, untuk Ibu Dorcas. Oh Tuhan, haleluya. Kami serahkan Ibu Grace Lumampau. Juga kami berdoa untuk Ibu Dewi. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk bapak-bapak hamba Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan juga melawat dan memberkati. Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati co-host Tuhan, kami bersyukur. Sylvia juga ambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau pakai Tuhan, suami istri bersama David Tuhan dan keluarganya. Berkati Stasia, berkati Julius, Tuhan semuanya Tuhan, Engkau tolong semua diberkati. Baik mereka yang datang, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, berkati mereka pekerjaannya, rumah tangganya, hidup nikahnya, ekonominya, profesinya, pergumulan dan
perjuangannya, baik mereka sebagai anak pelajar. Tuhan berkati para mahasiswi. Oh Tuhan, tolong semuanya supaya mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan. Semua dokter Tuhan pakai dengan sesuai dengan rencana Tuhan untuk oh Tuhan memberikan pengobatan kepada pasien-pasien yang membutuhkannya, mendapatkan mujizat Tuhan, karena mereka adalah seorang anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kuasanya yang dahsyat dan ajaib. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Ibadah malam hari ini akan dilanjutkan sampai pada selesainya. Tuhan, berikan hamba-Mu Cik Ling tetap dalam kondisi sehat dan kekuatan sampai bisa menyelesaikan tugasnya yang Tuhan percayakan dan Tuhan taruh di atas bahunya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat kekuatan dan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus untuk hamba-Mu Cik Ling. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan, oh Tuhan, naikkan doa syukur kami. Kiranya Tuhan turun tangan dan kami boleh angkat tangan kami diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan segala kebaikan, oh kasih sayang dan perlindungannya, keselamatannya kepada kita semuanya dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Cik Ling. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Fibenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Terima kasih Cik Ling ya. Cik Ling juga selalu sehat. Semangat. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan Tuhan penglihatan, nubuatan, saya persilakan. Yang ada pesan Tuhan. Shalom. Ya, Ibu Natalia, silakan. Siapa dulu? Ya, Ibu Gembala Grace Lumampau. Puji Tuhan, di tengah Zoom ini saya lihat ada mata air yang berubah menjadi sebuah sungai, dan sungai itu menghanyutkan semua sampah-sampah. Roh Tuhan berkata melalui firman dan Roh Kudus, segala jenis dosa akan disingkapkan Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak berarti. Di saat hambanya menyampaikan firman Tuhan, Ibu Evangelis Ong Ling Ling, Tuhan beritahu tetap bersyukur, tetap bersukacita karena Tuhan yang setia dan kesehatannya akan pulih dengan segera. Pertetapkan hati, kata Tuhan, dan yakini setiap firman yang keluar dari mulutnya, baik khotbah seperti tadi maupun karunia, nubuat, penglihatan, izinkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan sangat mengasihi semua orang yang ada di Zoom ini, bahkan juga di mana Ibu melayani. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan sangat kasihi, dan mereka akan mendapat pertolongan lewat kesaksian Ibu, lewat juga pemberitaan firman, serta pernyataan-pernyataan roh yang sungguh indah. Roh Tuhan berkata kita semua yang ada di Zoom ini, sekalipun kita hamba-hamba Tuhan penuh dengan sibukan pelayanan yang tidak harus seperti saya, tidak harus setiap Zoom ikut, tapi biar kita tetap menjaga hidup kita dalam urapan dan tetap kita menjadi satu roh dengan Roh Kudus. Dan percaya bahwa satu roh dengan Roh Kudus, jiwa kita pasti sehat dan baik, tidak menilai secara negatif, tetapi semua penilaian kita positif, karena orang-orang yang masih berdosa sekalipun Tuhan masih memanggil mereka, dan Tuhan perlihatkan di tengah-tengah Zoom ini ada angka 5 yang begitu bercahaya, dan Tuhan bilang biar kamu terbeban mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang memiliki jawatan,
supaya tidak komersial, tidak menukar khotbah dengan materi, dengan kepentingan lain, tetapi izinkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga gereja Tuhan boleh menjadi satu, menjadi gereja yang aman di muka bumi ini. Pertanda Yesus akan datang untuk menyempurnakan gerejanya. Selebih dari itu, Tuhan katakan jangan khawatir atas apa yang kau butuhkan. Percayalah, Tuhan sumber segala-galanya yang indah. Dan Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sebabnya praktekan firman-Ku, kata Tuhan, pada setiap kita, baik para pengkhotbah maupun yang belum bisa Tuhan tetapkan sebagai pengkhotbah, tapi hatimu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan minta supaya kita berkemenangan di dalam Dia, dan Tuhan minta juga supaya kita teguhkan hati, dan Tuhan akan jagai kita dengan damai sejahteranya. Itu yang Tuhan beritahukan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhannya. Kita semua bersyukur karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus juga memakai hambanya Ibu Grace Lumampau menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Ya, biarlah kita mau dengar-dengaran dan kita juga mau terus berdoa. Jangan lupa dukung doa Tuhan semuanya, anak-anak Tuhan juga. Ya, terima kasih Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Terima Semangat kasih maju. Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama Tuhan berkati Ibu. Shalom, Bu. Amin. Shalom. Ya, saya persilakan. Ya, saya mau bercerita tentang ini kejadian sakit saya ini. Itu pertama kali saya itu sakit itu gara-gara kaki saya itu kram besar, itu kaku, menggigil, badan saya menggigil, dan gula darah saya itu ngedrop 40. Sama tensi ya ngedrop 90. Terus saya dirawat di rumah sakit sekitar sini, di Kausada sini, Menganti sini 3 hari. Dirawat 3 hari, pulang kok saya enggak tambah membaik. Kaki saya kok seperti perih-perih gitu loh, yang sebelah kanan ini, yang bekasnya ada kram itu, perih-perih gitu. Terus lihat, loh, kok kaki saya melepuh gitu loh, seperti ya melepuh, seperti terbakar gitu. Saya kaget ya, loh, kok saya habis ngedrop ini gula darahnya, terus kok keluar ini seperti luka terbakar gitu. Terus saya pulang 3 hari itu, pulang dari rumah sakit, di rumah saya tambah enggak membaik, tapi saya, waduh, kaki saya panas sekali, kayak ya terbakar gitu. Terus saya ambil keputusan, saya mau ngamar aja di ini RSAL Surabaya, Rumah Sakit Tipe A Surabaya. Di situ perawatannya katanya lebih baik. Terus saya dirawat di situ kira-kira semingguan lah. Seminggu itu lumayan, kaki saya sudah enggak sakit lagi. Perih-perihnya itu ya, luka terbakarnya enggak terasa lagi. Sakitnya gitu. Dirawat seminggu. Itu ya gitu, saya ini kan ada kelemahan di pencernaan. Jadi kalau minum obat yang keras-keras itu gampang itunya naik gitu loh, asam lambungnya gitu loh. Terus seminggu dirawat sama dokter siapa itu namanya? Dokter Panji, ahlinya RSAR bagian
diabetes luar biasa, orangnya sudah tua tapi pengalamannya tentang diabetes itu luar biasa. Itu diabetes saya sekarang normal. Normal, dari tiap pagi saya ukur itu 100, 100, belum makan 100. Terus tensi saya normal ya, 120-an. Dipuji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Sampai saya itu waduh merasakan waduh sakitnya itu luar biasa, seperti terbakar gitu kaki saya itu. Sampai akhirnya sekarang ini tinggal penyembuhan aja, lukanya sudah mengering, kering. Soalnya saya kan enggak kena di air. Soalnya saya kena di air, melenyek itu lukanya itu enggak sembuh-sembuh, enggak kering-kering. Jadi sekarang saya tinggal penyembuhan. Dan selama saya sakit itu luar biasa, Tuhan menyertakan tuh suami saya setia merawat saya. Dari saya kan enggak bisa apa-apa. Pakai pampers, pakai apa. Semua yang merawat suami saya. Puji Tuhan. Anak dan Tuhan luar biasa. Luar biasa dahsyat. Itu saja ya Bu yang bisa saya saksikan sekarang. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibu Natalia Wijaya bersyukur Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan juga memberikan suami yang baik. Ibu ya, begitu luar biasa. Bersyukur sama Tuhan, percaya Tuhan pasti sembuhkan dan kembali sehat seperti semula. Ya, Amin. kembali bisa melayani lagi seperti semula. Ya, Amin. Ya kembali saya menyertai dan ya minta kesembuhan supaya bisa melayani kembali. Saya melayani di ladang Tuhan. ya, imani itu pasti terjadi. Ya, yang penting jaga hati, tetap mengampuni, mengasihi, supaya ada pemberesan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup ibu. Ya, Bisa. pasti disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Amin. Ibu. semangat ya, Ya, semangat. Ada ya. lagi yang mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan? Ada? Ya, halo Mbak Kalau Aini. oh iya, Sharon Taiwan yang mau bersaksi silakan. Ada Sharon Taiwan? Ya. Ada Ai Wing, puji Tuhan. Jadi tahun lalu tahun 2023 saya itu berangkat ke Taiwan sekitar bulan Agustus, akhir bulan tanggal 30 Agustus. Nah, jadi pas semester 1 itu kan disuruh pilih beberapa mata pelajaran. Ada ngambil akuntansi sama ekonomi. Tapi menurut saya tuh susah. Nah, sama pertama kali kan kayak baru belajar Mandarin tradisional gitu. Jadi pas dari kecil itu lesnya Mandarin sederhana, nggak pernah belajar Mandarin tradisional sama sekali. Baru mengenal huruf-huruf Taiwan gitu. Baru belajar juga. Jadi kayak nggak seberapa mengerti, nggak paham. Jadi pas setiap kali gurunya di kelas gitu ngajarin, ngajarin terus saya dengerin saya kayak nggak paham sama sekali gitu. Gurunya ngejelasin, ngomongnya orang sini gurunya kalau ngejelasin pakai bahasa Mandarin kan full, penuh kayak kecepatan. Jadi nggak mengerti saya. Terus pada saat ada kayak setiap hari Kamis itu sama Selasa malam itu ada kayak tambahan pelajaran. Kalau Selasa malam itu ada kayak tambahan pelajaran ekonomi sama Kamis malam itu jam 6 ada tambahan pelajaran akuntansi. Nah, saya tuh ikut sama teman-teman saya kan, semua ikut satu kelas gitu. Terus dijelasin itu pelajarannya. Pada saat pulang udah kelar pelajaran terus saya tanya sama teacher asistennya, TA-nya. Ini gimana caranya gini 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 gitu. Bisa ngejelasin nggak gitu. Soalnya kan hari pas Xiaogao itu ujian kecil saya dapat nilai jelek, ekonomi saya nol gitu. Saya bilang gitu. Ini gimana caranya bisa bantu biar Cimo saya lulus gitu. Cimo saya lulus. Ini kalau nol kayak gini gimana caranya saya bisa lulus?
Sedangkan saya aja nggak ngerti apa-apa. Saya bilang kayak gitu sama TI-nya. Terus TI-nya ngomong gini, TI ekonominya, kamu belajar aja katanya gitu. Nanti kalau di Mugau kamu dapat bagus itu bisa bantu kok katanya gitu. Ntar kalau kamu dapat 40 lah, 60 aku lulusin katanya gitu. Setelah itu saya belajar-belajar gitu, kayak minjem buku dari perpus kan. Ada ada satu eh, temannya saya tuh ngomong gini, orang Taiwan, coba kamu ke perpus itu kan ada kayak semacam buku paket gitu ya, buku paket Inggris Economics gitu. Kamu minjem di sana, terus kamu translate ke bahasa Indonesia, kamu belajar baca-baca gitu. Ya terus saya coba, saya pinjem bukunya, terus saya baca beberapa hari, saya translate sendiri gitu. Akhirnya saya belajar-belajar, baca-baca sendiri. Ada juga yang dari PowerPoint-nya modelnya NCNU, saya juga belajar kan. Terus pas sebelum Cimogao, saya berdoa sama Tuhan, minta hikmat, akal budi, dan kepintaran. Biar Tuhan itu lancarkan ujian Cimogao saya, ekonomi, sama akuntansi. Sudah beberapa hari saya kerjakan, saya yakin jawaban saya itu benar, teliti. Setelah itu eh, sudah ada besoknya beberapa hari itu kan udah selesai liburan Cimogao. Itu di sini Taiwan bulan Desember itu liburan Hancha, musim dingin. Saya nggak pulang Indo, nggak pulang Surabaya. Saya memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk kerja di Taiwan, mau ngasilin duit sendiri gitu, kayak nyari duit sendiri lah, penguntungan sendiri. Or- Orang tua bilang, mama bilang soalnya nggak boleh pulang Surabaya, suruh nyari kerjaan aja di Taiwan. Ya udah, saya akhirnya cari pengalaman. Itu saya cari-cari kerjaan di Facebook, NCNU Facebook. Kok nggak ada yang cocok ya jamnya? Pada mintanya yang malam semua. Kayak misalnya kerja di Family Mart, 7-Eleven itu kan harus dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini kok kayak nggak cocok ya gitu. Terus saya cari lagi yang lain, loh malah nggak cocok. Ada yang sampai jam 12 malam, jam 1 gitu. Terus mama saya bilang ini, ya udah kamu doa aja sama Tuhan, mungkin itu bukan pekerjaan yang tepat buat kamu gitu. Ya udah terus setiap malam, setiap pagi saya doa sama Tuhan biar Tuhan kayak berikan saya kerjaan yang cocok gitu sesuai dengan keahlian kelebihan saya gitu, sesuai jamnya tepat. Saya percaya Tuhan pasti berikan pekerjaan yang tepat untuk saya. Terus besoknya di grup itu ada kakak kelas ngomong gini, ada lowongan kerja di Samun Lake di Windham Hotel gitu. eh yang bisa bahasa Mandarin bisa kerja di sana. Terus saya ngelamar, saya bilang, ya udah kok aku ngelamar kata gitu. Akhirnya kokonya, oh ya kamu ngelamar aja di sana, di situ ada dom kerjanya juga kata gitu. eh tapi kamu harus bayar 300 NT ya, 300 NT. Itu sudah termasuk listrik sama air. Ya udah akhirnya saya bayar dom kerjanya 300 NT. Saya tidur di sana, saya setuju eh buat nginep di sana sekalian kerja selama Hanca kan. Berarti 300 NT itu kalau rupiahin ke Indo sekitar 150 ribuan buat gitu. Sama saya 5 orang ini dari Indo, eh, ada 3 orang Jakarta, saya orang Surabaya, sama 2 orang Medan, orang kakak kelas yang TAR semester 2 itu kerja di sana semua. Ke Wilbert sama ke Austin. Mereka berdua sudah lama kerja di Wyndham itu, hotel sana Samuntik. Jadi mereka yang urus-urus semua dokumen kita, minta CV, minta eh, rekening Yoji, minta ARC, minta ID card semua diurus, suruh suruh fotokopi print segala gitu, suruh ngisi form. Nanti kita urus semuanya. Ya udah kira diurus. Akhirnya saya setuju buat kerja di sana. Akhirnya saya sama teman saya yang 5 orang ini memutuskan untuk eh, pindah ke sana buat kerja. Akhirnya kita berangkat ke Samunek sana, Rayadan sana, kerja di sana. Setelah beberapa hari saya bekerja, saya memutuskan untuk eh, pulang kerja sekitar tanggal 19 bulan 2. Tapi saya pikir, kok teman saya yang sekamar orang Medan ini, si Kelly ini, kok pulangnya tanggal 1 bulan 2. Akhirnya saya memikirkan, ya udah deh saya mundurin aja nggak jadi tanggal 24, tanggal 1 aja deh bulan 2 saya keluar ya. Gitu. Pertamanya kan harusnya tanggal 24 bulan 2. Tapi, tapi, tapi akhirnya saya memutuskan tuh tanggal 1 bulan 2 aja gitu. Jadi akhirnya saya bilang, mungkin kerjanya
pulangnya lebih cepat aja deh gitu. Soalnya kerjanya kayak berat gitu, kayak kerasa berapa hari kok kayak encok semua gitu badannya. Disuruh jadi pelayan gitu. Jadi hari pertama suruh training kayak ngangkat-ngangkat meja, ngangkat-ngangkat piring itu diajarin semua. Kok kayak itu kerjanya dari pagi sampai siang kayak melayani customer-customer hotel gitu. Saya kayak ngerasa, aduh nih kerjaan apa ya Tuhan kasih kok kayak encok semua gitu badan saya gitu. Saya sama teman saya kayak ngeluh gitu. Tapi kata mama ngomong gini, udah kamu di situ aja, itu sudah pas kerjaannya. Kakak kelas kan juga udah bantu kamu buat masukin sana. Untung itu katanya, Coach Jason tuh kakak kelas di NCNU tuh sudah bantuin kamu masukin sana, susah-susah katanya. Terus akhirnya aku bilang sama mamaku, nggak ada, aku pulang tanggal 1 aja gitu. Soalnya mau ketemu dosen, udah janji ada hal yang mau diomongin di sekolah. Ya udah akhirnya saya mutusin buat balik tanggal 1. Jadi yang hmm, 5 teman saya ini 2 kakak kelas, 3 cewek sama 1 cowok ini orang Jakarta, 3 orang Jakarta cewek sama 1 orang Medan cowok namanya Jonathan. Mereka mutusin buat pulang tanggal 19 bulan 2. Jadi saya pulang duluan sama Kelly. Kelly pulang ke Taichung, teman sekamar saya yang orang Medan itu, tapi dia dari Univ Chongsin di Taichung, jadi beda Univ. Nggak nggak sama Univnya. Tapi tempat kerjanya sama di Windam juga kebetulan. Akhirnya saya pulang balik NCNU tanggal 1 bulan 2. Setelah itu saya pikir berapa hari kok saya nganggur ya. Saya pikir buat nyari kerjaan aja deh dipulih. Itu daripada saya nganggur gitu. Kan saya sudah keluar dari Sun Moonlight itu dari Riyadh dan Windham Hotel. Jadi kira saya cari kerjaan lagi. Loh, tapi kok di NCNU Facebook job ini saya cari-cari. Loh, saya ada tanya beberapa orang, tanya bosnya itu kan udah kayak nomor teleponnya gitu kan. Saya add di line sama WA-nya. Bilang pada penuh katanya sudah manlek katanya gitu. Ijinhan manlek katanya sudah pada penuh. Ya udah saya coba ngelamar tempat lain lagi. Katanya udah pada penuh. Ya udah akhirnya ya udah deh saya doa sama Tuhan gimana ini saya mau kerja gitu. Kayaknya saya nyesel deh udah keluar dari Windham itu. Padahal gajinya lumayan. Saya kerja di sana, saya pikir gitu. Harusnya saya nggak keluar, harusnya saya ikut teman saya sampai tanggal 19 bulan 2. Kenapa saya harus keluar? Saya mikir saya nyesel kayaknya keluar dari kerjaan itu. Harusnya saya stay lama di situ. Terus saya berapa hari, tiba-tiba dari Bang Yoji itu ngirim duit kan. Uang gaji saya kerja di hotel, sekarang kerja di hotel pas Hanja. Itu sekitar 7.585 NT dapatnya. Berarti sekitar kalau di rupiahin itu 3.792.500 untuk uang gaji yang dapat dari hotel kerja. Terus saya cari-cari lagi, ini kayak saya nganggur di dom, saya tiap hari gabut nggak ngapa-ngapain, saya lagi cari kerja nggak ada yang cocok deh. Terus dosen saya ngomong gini, gimana kalau kita ketemu misalnya dosen jurusan saya, kita ngomong-ngomong, kamu ada kesulitan apa, mungkin kayak dalam pelajaran atau Sakit. pekerjaan saya bisa bantu gitu. Terus dosennya bilang ini, saya bilang, saya chatline dosennya, saya lagi cari kerja part-time, mungkin ada yang cocok atau enggak gitu, bisa bantuin carikan enggak gitu. Terus dosen saya bilang, oh iya bentar saya carikan. Besoknya tiba-tiba di grup itu ada lowongan kerja part-time, kerja di toko kelontong gitu, salah satu tempat wisata di King Garden. Terus saya coba ngelamar di sana. Kemarin saya ada ngechat orangnya. Terus dosennya itu ngirim kontak saya ke orangnya itu, ke bosnya. Eh, saya dibilang ini, besok kamu datang ya wawancara, bisa nggak katanya gitu. Kemarin saya wawancara. Kemarin itu berarti hari Jumat, kemarin disuruh wawancara. Sekitar jam 4-an wawancara. Hari Kamis kemarin lusa, tanggal 22 saya wawancara. Terus saya ke sana, saya dijemput sama bosnya di sekolah di NCNU. Terus saya ke sana, saya diantar ke sana, saya ditanya-tanyai gitu. Gimana sekolahmu gitu? Mandarinmu gimana? Bagus atau enggak gitu. Terus saya bilang, ya lumayan bagus kok. Saya juga lagi belajar di sini. Oh, kamu orang mana? Ditanya, aku orang Indo. Oh, semester 1 ya baru ya tak iya gitu. Oh, bisa kerja nggak masuk Sabtu hari Minggu gitu. Saya bilang bisa deh. Kalau Senin sampai Jumat saya nggak bisa soalnya saya ada kelas full gitu. Terus saya tanya orangnya, berarti saya langsung terima kerja dong di sini tempat Anda. Terus orangnya bilang
Iya langsung keterima, kapan mau mulai kerja? Terus saya bilang minggu depan deh, hari Sabtu tanggal 3, katanya gitu. Ya udah deh, Eh, saya ngomong ke orangnya, ke bosnya, iya minggu depan tanggal 3 hari Sabtu saya ke sana, saya mulai kerja dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. 183 NT per jam. Oh ya udah deh, saya bilang gitu. Eh, Terus disuruh isi form, dibantui sama orangnya. Ya udah, akhirnya deal, orangnya setuju. Minggu depan langsung masuk gitu. Kurang tinggi Puji ya. Tuhan, ini semua berkat kemurahan Tuhan dan berkat kebaikan Tuhan, saya bisa keterima kerja di toko kelontong itu. Saya bersyukur banget, saya bahagia banget, saya bisa pekerjaan akhirnya. Karena belakangan ini saya kayak iri ngelihat teman saya yang sekamar dengan saya itu orang Medan, dia kerja juga, tapi saya nggak bisa kerja. Dia bisa dapat penghasilan sendiri, bayar uang sekolah sendiri, tapi saya nggak bisa sama sekali. Saya bersyukur banget sama Tuhan, karena Tuhan sudah membantu saya di tahun ini. Berkat Tuhan juga saya bisa dapat beasiswa 5.000, uang jajan dapat dari sekolah. Padahal saya nggak tahu sama sekali kalau tiba-tiba saya bisa dapat beasiswa 5.000. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan selama di tahun ini saya dituntun dan diajarin sama Tuhan terus. Saya bersyukur banget. Saya dibantu Tuhan terus sama saya di tahun ini. Saya tidak pernah mengeluh sama sekali. Selalu semangat dan tidak pernah menyerah. Padahal saya tidak nyangka sama sekali bisa dapat beasiswa itu. Tiba-tiba teman saya datang ke kamar dan kasih form itu, saya disuruh isi form beasiswa itu. Saya juga pertamanya nggak ngerti itu form apa. Ya udah saya isi. Tiba-tiba besoknya saya dikasih kabar dari rekening Yoji saya, loh ini kok ada masukkan 5.000. Terus saya kira ini kan awalnya apa uang saya 5.000, saya kan tarik 5.000 gitu, harusnya kan tinggal 5.000, ini kok tinggal 10.000, kok nambah 10.000. Terus saya tanya sama papa saya, apa mami papi kirim 5.000 lagi jadi 10.000? Enggak kok, nggak ngirim. Terus akhirnya saya cek lagi, oh ternyata beasiswa dapat dari sekolah 5.000. Puji Tuhan, saya juga nggak nyangka sama sekali dapat beasiswa sama bisa dapat pekerjaan yang baru itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi bersyukur banget bisa sekolah di Taiwan itu semua karena Tuhan, dan karena Tuhan juga aku bisa lulus dengan nilai yang bagus. Meskipun ekonomi sama akuntansi nggak lulus, tapi nanti di semester berikutnya akan belajar lebih giat lagi dan lebih rajin biar bisa lulus untuk pelajaran ekonomi dan nilai akuntansinya. Akan nanya-nanya ke guru, lebih berkomunikasi sama orang-orang Taiwan, lebih tanya-tanya ke teman. Puji Tuhan. Sekian dan terima Iya, kasih. oke, kesaksian yang luar biasa sekali. Ya, maju, semakin semangat terus, maju terus, pantang mundur, percaya ketika kamu semakin melekat sama Tuhan, semakin Tuhan menyertai kamu, Tuhan akan memberikan kepekaan, kepandaian kepada kamu, nanti lulusnya cum laude. Ya, supaya dapat yang lebih besar lagi. Ya, semangat ya, maju terus, memuji menyembah Tuhan. Kayak papanya nih wajahnya. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang eh, dipakai Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ada? Ya, lemai. Ya, Ibu Lindiawati. Ya, tadi Tuhan sampaikan di Lukas 6 ayat 45 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan juga di Matius 15 ayat 18 sampai 19, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan juga di Matius 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak,
bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya mau kesaksian sebentar ya. Terima kasih, ada Grace Ministry ini mau 3 tahun ya. Saya mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan hati saya ya. Jadi hati saya yang dulunya sakit hati, iri hati, dan juga tinggi hati itu saya dulunya. Tetapi Tuhan itu bisa mengobati hati saya, dan sekarang Tuhan sudah memulihkan 180 derajat itu karena kuasa Roh Kudus saja. Dan juga saya percaya dari situ Tuhan pasti menyembuhkan penyakit saya ya. Dari dulu yang pikun itu saya Tuhan sudah sembuhkan, juga saya yang dulu tuh cedal yang nggak bisa bicara tuh Tuhan sudah sembuhkan, dan juga saya yang dulunya kalau melangkah itu susah ya, Tuhan sudah sembuhkan. Saya percaya tinggal satu, keseimbangan tubuh. Kalau Tuhan sembuhkan, pasti saya tuh melangkahnya menjadi saksi Tuhan yang hidup. Karena kalau dulu yang saya cari itu perkara dunia ya. Pokoknya kerja tanpa visi misi Tuhan, tanpa tujuan hidup itu saya. Pokoknya kerja, seneng-seneng, healing-healing itu saya. Tetapi sekarang Tuhan itu sudah dengan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan itu Allah sendiri, jadi Allah yang mengubahkan pikiran saya, hati saya, dan juga mulut saya sesuai dengan kehendak Allah, supaya saya itu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Karena saya terus terang kalau pagi hari saya sendiri di rumah ya, tetapi saya percaya saya hidup, ada Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus yang selalu berada pada saya itu. Jadi sebelum saya berdiri ya, saya doa dulu, meminta Tuhan, aku mau ke toilet, tolong jagai lindung saya. Tuhan itu selalu menjaga dan melindungi saya dari kamar mandi ya, sehingga sampai di kamar itu dengan selamat. Itu perbuatan Roh Kudus saja, perbuatan Tuhan saja, karena saya belajar ya mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan juga fokus ya, fokus kepada Tuhan ya, bukan kepada masalah. Karena kalau saya fokusnya kepada masalah, masalah itu besar, Tuhannya kecil. Tetapi kalau saya fokus kepada Tuhan, Tuhan itu lebih besar dari masalah, masalah jadi kecil itu. Tuhan ajarkan pada saya, dan juga saya di Mazmur 25 ayat 14 itu benar ya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu termatai dalam kehidupan saya itu, karena perjanjian-perjanjian Tuhan itu apa yang akan terjadi pada saya, Tuhan sudah
diberitahukan terlebih dahulu, dan saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena saya diberi mata seperti mata burung Raja Wali ya, yang bisa melihat itu di tengah badai semakin tinggi itu, saya bisa melihat ke bawah itu semua karena Tuhan aja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan saya mengucap syukur ya, sudah 1 minggu ini terus terang saya nggak minum obat sama sekali, itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya hanya Tuhan saja yang menyembuhkan saya, dan bukan obat yang menyembuhkan saya ya, karena terus terang saya sudah 3 tahun ini obatnya semestinya 8 biji ya, saya minum hanya 1 karena saya merasakan ya, kalau minum obat banyak itu rambut saya semakin tipis itu. Saya bilang, Tuhan tolong, saya nggak mau minum obat banyak ya Tuhan, aku nggak mau tergantung dari obat. Dan Tuhan selalu menyembuhkan saya dari deklarasi iman yang saya katakan ya, karena kalau kita deklarasi iman ya, firman Tuhan itu yang pertama itu terjadi dulu di alam roh, dan terjadi pembalikan keadaan, dan terjadi di alam nyata kita. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya, terima kasih atas kesaksiannya Ibu Lindiawati Sutikno. Tetap setia ya, percaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, iman pasti sembuh total, ya kan? Kalau dulu sudah Tuhan sembuhkan dari suaranya, sekarang juga Tuhan akan sembuhkan semuanya. Nanti bisa berjalan lancar, ya. Yang resen-resen ini mau bersaksi? Ya. Celingling, shalom. Pak Bobing, ya. Saya mau Ya, bersaksi. Ini saya hari Senin kan kerja. Terus waktu jam istirahat kan cari makan. Cari makan itu ada sesuatu toko langganan itu sudah saya sering makan ya. Tiba-tiba tutup. Tiba-tiba tutup, saya kembali lagi jalan ke kantor lagi, tahu-tahu kena hujan. Kena hujan saya lari, enggak hujan keplay itu, enggak. Saya hanya kena hujan itu langsung saya lari, langsung sampai tiba di kantor, saya ngos-ngosan, akhirnya saya duduk, akhirnya cari makan di mana, di tempat yang dekat ini, nunggu enggak hujan. Akhirnya saya jam 3 sore itu rasanya enggak panas, tahu-tahu tiba-tiba saya seperti gemeter. Gemeter itu seperti orang kelaparan, padahal sudah makan jam istirahat. Nah, saya bilang jam 3, kan pulangnya jam 4. Saya bilang, Tuhan tolong saya mau pulang jam 4, kasih tenaga saya ini Tuhan, jangan sampai pingsan. Saya waktunya mau pulang Tuhan, kenapa Tuhan saya kok sakitnya gini, tiba-tiba kena hujan. Terus, akhirnya Tuhan mendengar ya, saya dikasih kekuatan sampai saya telepon anak saya jemput. Akhirnya anak saya tanya, kenapa Ma kok sepertinya tergesa-gesa, kok lemes Mama? Iya Mama sakit, Mama kena hujan. Terus keburu, akhirnya malamnya sorenya saya suruh mandi, saya suruh pakai air hangat kelamaan ya, kesuwen. Terus langsung saya pakai air dingin, keramas, terus enggak apa-apa. Akhirnya malamnya saya berdoa sama Tuhan, kasih obat itu, akhirnya ya tenang enggak merasa tapi saya bilang anak saya, pagi Selasa harus saya ke dokter. Akhirnya ke dokter, di kan ada kartu BPJS itu dari kantor itu, harusnya saya klaim itu kan harus daftar di Puskesmas, itu harusnya bisa jalan.
dulunya nggak bisa jalan. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong ini BPJS, saya mau masukkan ini, mau daftar ke Puskesmas, saya periksa. Akhirnya Tuhan dengar, akhirnya berhasil bisa masuk daftar itu. Akhirnya saya diperiksa, enggak merasa obatnya 6 macam itu. Saya bilang, Tuhan sudah pulang itu waktunya itu makan, dibilang ini minum ini. Saya bilang, Tuhan malamnya harus minum obat ini. Saya bilang, dalam nama Yesus saya sembuhkan. Sebelum itu memang obat itu belum selesai habis, saya sembuh luar biasa, tapi dihabiskan. Saya gini, Tuhan tolong Tuhan. Terus akhirnya hari Rabu mestinya saya kan istirahat lagi. Nah, mantu saya kan ulang tahun, saya terpaksa pergi. Tapi saya bilang, Tuhan saya ini kuatkan lagi Tuhan, saya kuatkan, jangan sampai tiba jatuh lagi. Saya mantu saya ulang tahun, kumpul ada acara makan. Akhirnya saya tergesa-gesa, sudah selesai makan, tergesa-gesa mau mendengarkan korbannya Celingling ini. Saya keburu loh, kok gak ada, saya bingung. Terus akhirnya saya chat sama Julius, co-host itu. Julius, ini apa nggak ada Zoom-nya Celingling, saya mau mendengarkan firman. Oh, sudah selesai, sudah jam 9. Waduh, ya memang ya saya bukan selalu menjagakan doa. Memang saya ingin mendengarkan firman seperti ini, terus saya perjuangkan itu. Akhirnya hostnya saya tanya lagi, hari Kamis apa ada lagi Zoom-nya? Oh ada, oh ya udah, makanya saya ikut. Akhirnya saya ya berkat dari Tuhan ya, doa-doa saya ini memang ya selalu kalau saya enggak berdoa, saya minta apapun enggak didengar sama Tuhan. Kalau saya rajin berdoa terus mengatakan sama Tuhan puji-pujian itu, Tuhan itu selalu mendengarkan. Bukan gimana ya, saya membutuhkan itu, kesakitannya luar biasa itu, saya minta pertolongan sama Tuhan itu pasti Tuhan menyembuhkan. Itu iman saya dikuatkan. Itu lebih mendalam untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Sekarang saya rajin mendengarkan firman Tuhan. Saya tergesa-gesa sama di tempatnya Celingling Zoom ini, yaitu saya yang makin mendalam untuk firman Tuhan ini. Terima kasih kesaksian saya. Terima kasih, sekarang saya sudah diberi kekuatan, kesembuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Semakin melekat sama Tuhan, maju, rajin ya, dengar firman Tuhan supaya ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup Poping. Amin. Semakin hari semakin baik, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya, banyak berkat. Kalau masuknya cepat, berkatnya banyak. Kalau Amin. masuknya jam 11, udah tutup Zoom-nya. Ya. Ya itu ada keperluan Celingling. Makanya mantu saya kan ulang tahun, jadi keperluan keburu wes udah tahu saya ya, saya hanya chat sama hostnya Julius dikasih tahu ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus minta tolong tanya hari Kamis ada katanya, ya udah. Makasih Ya, Celingling, berkatnya ya, semangat ya, Tuhan menyertai, Tuhan Tuhan berkati memberkati. Celingling juga kesehatannya. Biasa, ya. Ya, amin. Udah ya, yang bersaksi, ada lagi yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Saya sambil tiduran enggak apa-apa ya, soalnya sudah mulai terasa capek itu pinggangnya.